Kalau pengusahaan, itu surat izin pengambilan air tanah yang dikhususkan untuk badan usaha. Tapi yang persetujuan ini untuk yang non usaha. 3 tahun setelah undang-undang ini disahkan, nah para sumur yang belum berizin ini kok belum mengurus perizinannya, maka akan terkenai sanksi pidana. Sekarang kalau mengurus nggak mungkin bisa. Gale Talks. Terkait ini Mas, perbaikan-perbaikan tadi. Nah, itu apakah kalau itu kan 3-6 bulan itu semua proses SIPA? Ya, Secara keseluruhan ya. secara keseluruhan. Oke. Nah, untuk terkait dengan studi kelayakan tadi disampaikan oleh Mas Agung bahwasannya ada perbaikan. Nah, bagaimana nih? Pernah nggak terjadi itu bukan perbaikan tapi ditolak? Kalau dulu itu sebetulnya bahasanya bukan perbaikan, tapi memang ditolak. Tapi ditolak dengan catatan gitu. Oke. Ada beberapa penolakan yang kemudian bisa diperbaiki, yang kemudian tidak. Terkadang begini, ada customer dia sudah sudah melakukan pengeboran gitu kan. Padahal pada saat itu Kepmen pada tahun 2023 atau 2022 itu masih aktif. Nah, yang mana ketika pemohon SIPA dia mau mengurus perizinannya, otomatis dia belum punya sumur. Ya. Nah, si customer ini sudah punya sumur gitu. Sudah punya sumur sehingga ada kendala yang tidak mungkin bisa diurus, yaitu apa? Ketika SIP kita mampu menerbitkan, secara otomatis akan dilakukan pengeboran yang kemudian ada pemantauan dari kementerian, dari Badan Geologi, dan pada saat itu yang seharusnya pengeboran mau dilakukan itu sudah ada. Padahal yang mau disaksikan oleh mereka yaitu termasuk juga pemasangan pipa casing itu kan, kalau sumur sudah ada kan sudah terpasang semua. Betul. Nah, itu ada kendala di situ. Oke. Berarti untuk regulasi lama itu dalam tanda kutip sangat-sangat itu ya, jelimet, ribet. Ya, betul. Dan untuk kasus yang sudah ada sumur tapi belum ada izin dan juga sudah punya izin tapi expired, itu berarti berdasarkan peraturan itu nggak bisa diurus sama sekali. Nggak bisa. Itu kemudian pada bulan Desember kemarin tahun 2024 barulah peraturan mengatur untuk penataan begitu. Jadi secara garis besar ada beberapa jenis-jenis pengurusan SIPA. Di antaranya ada pengurusan SIPA terhadap sumur baru, perpanjangan SIPA. Nah, ini yang kita urus, yang cara pengurusannya secara normal. Gitu. Okay. Nah, ada melalui penataan. Penataan itu terhadap sumur bor yang sudah ada, yang existing gitu. Yang keempat, ada di dalam penataan itu perpanjangan SIPA yang sudah expired. Gitu. Tapi di situ pun ada ketentuan-ketentuan, ada kriteria-kriteria di mana existing ini tidak bisa diurus, ada kriteria juga sumur SIPA yang mau diperpanjang ini tidak dapat diurus. Ini juga di dalam permen yang terbaru sudah diatur. Jadi bagi para pemohon SIPA ini juga harus diperhatikan juga kapan dia harus memperpanjang, kapan dia harus mengurus gitu. Itu juga penting juga untuk diketahui gitu kira-kira. Ternyata ya cukup wow juga ya. Terkait dengan SIPA. Nah, selain SIPA kan itu tadi ada sempat disinggung masalah air permukaan. Betul. Atau SIPAP. Nah, terkait SIPAP tersebut perizinannya itu seperti apa, Mas? Kalau SIPAP itu kalau SIPA kan sifat itu kan di bawah Kementerian SDM. Betul. Kalau SIPAP permukaan itu di bawah Kementerian PUPR gitu kan. Berbeda instansi. Ya, dia pengurusan izin SIPAP-nya itu menginduk kepada Permen PUPR nomor 3 tahun 2023. Nah, di situ mengatur ada beberapa syarat secara garis besar.
ada syarat formal atau syarat administratif, ada juga syarat teknis gitu. Syarat teknis itu ya di situ memuat terkait dengan data-data atau dokumen-dokumen penjelasan terkait dengan teknis atau instalasi-instalasi yang akan dibangun, prasarana yang akan dibangun. Sedangkan yang administratif itu berupa dokumen-dokumen perusahaan, legalitas perusahaan, karena ketika kita mau mengajukan permohonan otomatis dari pemohon dari perusahaan itu juga harus punya legalitas yang cukup gitu. Oke. Biasanya pengurus SIPAP itu perusahaan-perusahaan yang berdekatan dengan sungai gitu. Selain sungai sih jarang sih biasanya. Jadi pakai dia pengambilannya seringnya sungai sih Mas sejauh ini gitu. Berarti untuk air permukaan ini itu lebih banyak ke pelaku usaha di sektor ini ya, berarti ya, perkebunan. Ya betul. Sawit biasanya. Pertambangan. Ya betul. Kan biasanya kan di pertambangan kan itu ada banyak danau, di perkebunan juga ada banyak sungai dan lain. Ya betul. Oke. Berarti secara proses itu mirip-mirip aja ya dengan secara proses dengan kurang lebih sama. Juga ada istilah persetujuan, ada juga istilah pengusahaan, dan pemberlakuannya juga sama. Oke. Cuman dia di bawah PUPR gitu PUPR. aja. Terkait dengan efek yang ditimbulkan juga sama, bisa sanksi sampai pidana. Sama. Oke. Berarti dua izin ini bentuknya sama-sama dalam tanda kutip sangat urgent atau urgensinya tinggi gitu. Ya betul. Oke, siap. Selanjutnya nih Mas Agung, terkait dengan izin tadi. Orang kan mikir biasanya ngurus izin itu ribet, ngurus izin itu susah, makanya pada langsung ngebor aja. Nah, contohnya kayak di tadi Gili Trawangan, WNA asal Prancis, dan beberapa juga case-case yang pernah kita temui. Jadi ya dia mikirnya ngapain harus pakai izin, toh satu mungkin ya nggak dicek atau apalah gitu, dan juga nanti ya udah ke depan biarin aja deh gitu. Nah itu bener nggak sih izin itu ribet, sulit, susah untuk ngurusnya? Sebetulnya sekarang ini kesempatan di mana kita harus segera ngurus perizinan gitu. Walaupun judulnya penataan gitu kan, ataupun yang umum kita sebut sebagai pemutihan, tapi juga nggak sembarangan kita bisa urus Mas. Jadi perlu yang namanya kajian teknis juga gitu. Okay. Tidak serta-merta kita membuat surat permohonan, surat cinta, kemudian kita sampaikan ke kementerian sehingga kemudian kita tinggal nerima SIPA, itu nggak bisa gitu. Ada beberapa catatan-catatan yang bersifat teknis gitu. Kalau mudah enggak ya sebenarnya mudah kalau paham gitu kan. Secara administratif persyaratan lebih ringkas daripada peraturan yang lama begitu. Tapi kalau ada pertanyaan kemudian apakah sumur bor atau perizinan SIPA ini penting? Ya sangat penting gitu. Di samping itu menjadi legalitas, lebih urgennya adalah sebagai pemantauan gitu kan. Okay. Bayangkan kalau misalnya para pengusaha ditambah dengan perorangan, seluruhnya dia melakukan pengeboran. Bagaimana kondisi alam Indonesia Raya ini gitu kan. Siapa yang kira-kira yang memikirkan, siapa kira-kira yang mau memantau? Kan nggak ada. Nah disinilah peran pemerintah melalui perizinan. Jadi tidak semua pemohon juga dikasih izin, ya enggak juga. Ada kriteria-kriteria juga, di mana di situ ada zona-zona yang kemudian tidak bisa diurus gitu kan. Makanya penting banget ketika pemerintah memberlakukan izin terkait dengan pengambilan air tanah, baik air tanah, air permukaan, baik perpanjangan, baik existing dan lain sebagainya. Maka kenapa kok existing harus diurus? Ya karena memang harus terdaftar. Kalau nggak terdaftar, semakin banyak ilegal, sumur ilegal, artinya kerusakan itu semakin besar karena tidak terkontrol. Betul. Kalau misal terkontrol dari pemohon nih, dia mengajukan perizinan, kemudian dari tim Badan Geologi dia melakukan kajian teknis. Ternyata di situ sudah banyak perusahaan berdiri dan seluruhnya dia melakukan pengeboran dalam jumlah debit air yang besar misalnya.
sehingga ditetapkanlah menurut geologis atau hidrologis di titik tersebut itu termasuk zona rusak gitu kan. Otomatis tidak bisa gitu. Jadi ada beberapa kajian yang harus dipenuhi juga untuk pengurusan SIPA, sekalipun judulnya adalah penataan atau pemutihan. Terkait dengan ditolak atau diterimanya sebuah izin air tanah, itu berarti dari setiap pengajuan yang kita buat, yang kita ajukan, itu berarti belum 100% di-approve atau diterima? Belum tentu. Nah, belum tentunya itu karena apa? Kayak tadi sebelumnya udah disinggung terkait dengan zona-zona. Nah, itu zona-zona itu seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan nggak? Jadi ada yang namanya zona imbuhan, ada zona aman, ada zona kritis, ada zona rusak. Ada 4. Ya, nah kalau zona selain zona rusak dan zona kritis, ini no problem gitu kan, boleh mengajukan dan bisa dipastikan tidak akan ada kendala soal itu. Tapi berarti kalau dalam tanda kutip, ketika kita mengajukan di zona tersebut pasti terbit. Bukan pasti terbit, dipastikan tidak ada kendala terkait dengan zona. Gitu. Karena kendala itu kan kompleks ya. Ada kendala ternyata di zona yang nggak beruntung, ada kendala penolakan yang lain gitu kan. Tapi bicara soal zona itu aman. Gitu. Tapi zona rusak, apakah tidak bisa kita melakukan pengurusan SIPA? Bisa. Tapi hanya ada satu pintu. Ada satu kriteria, yaitu bagi perpanjang SIPA. Nah, tapi itu pun dibatasi juga debitnya. Dia maksimal 10 meter kubik per hari. Tidak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Tapi untuk pengajuan baru tidak akan mungkin bisa. Itu kalau masuk kategori zona rusak. Betul. Kalau pengajuan baru dipastikan ditolak, kalau perpanjangan dipastikan maksimal 10 meter kubik per hari untuk debit yang boleh diambil. Betul. Yang semula misalnya ada 10 meter kubik per hari, kan ini perpanjangan kan, dia diajukan perpanjangan ke OSS gitu. Dengan walaupun kita bisa request di situ kan, kita tulis permintaan bahwa debit yang kita inginkan 10 atau mungkin 15, itu nggak akan mungkin di ACC. Biasanya ada 2 opsi penolakan. Ada 2 opsi jalur, Yang pertama ditolak, diminta untuk pengajuan 10 meter kubik, atau serta-merta langsung diterbitkan, tapi di situ secara otomatis sudah 10 meter kubik. Berarti ibaratnya pengajuannya nggak perlu direvisi, tapi otomatis di izinnya udah langsung diatur, langsung ditentukan 10 kubik. Betul, ini juga masyarakat kita harus tahu juga. Kadang-kadang ada customer kita yang kemudian mengurus perizinan. Kemarin juga ada itu. Ada customer kita urus perpanjangan SIPA, kebetulan itu di titik zona rusak. Kan. Nah, kemudian jangan sampai masyarakat kita nggak ngerti, kemudian serta-merta kita disalahkan. Itu juga harus kita pahami bersama bahwa di titik itu zona rusak, kemudian debit yang boleh diambil maksimal 10 meter kubik per hari, itu udah untung dari Kementerian SDM mau menerbitkan gitu. Jadi harus tahu juga. Kalau enggak ya enggak terbit. Iya, tapi itu pun begini juga Mas Abbas. Kadang-kadang penentuan zona itu kan kita nggak tahu gitu kan. Karena menurut regulasi penentuan zona itu harusnya sudah ditetapkan oleh menteri terkait, dalam hal ini Kementerian SDM. Tapi sejauh ini kan belum ada gitu. Sejauh ini belum ada. Nah, bagaimana kita tahu? Kita tahu setelah kita ajukan. Iya gitu. Setelah kita ajukan, kemudian ada evaluasi teknis namanya. Ada evaluasi teknis oleh Badan Geologi, baru kita dikasih tahu melalui OSES itu. Bahwa itu zona rusak gitu. Tapi walaupun secara regulasi zona rusak itu dibolehkan hanya untuk perpanjang dan debit maksimal 10 meter kubik per hari, biasanya kalau menurut kajian teknis dari Badan Geologi ini kok rusaknya terlalu parah, kadang juga nggak di ACC juga. Nggak di ACC juga. Iya.
terkait dengan zona rusak, pengalaman Mas Agung, kira-kira nih mungkin juga dari penonton juga penasaran gitu kan. Kan kita nggak tahu nih dari peraturan itu yang masuk zona mana aja. Ya. Nah, tapi karena memang Mas Agung udah bisa dibilang expert dalam hal ini dan banyak melakukan pengurusan SIPA, pasti kan Mas Agung pernah menemui yang seperti ini. Ya, betul. Kira-kira dari pengalaman Mas Agung, yang masuk kategori zona rusak itu wilayah mana aja? Sejauh ini yang paling tersorot itu di daerah DKI itu ada, tapi nggak seluruhnya gitu kan. Tapi nggak seluruhnya, ada daerah-daerah yang bersinggungan atau yang perbatasan dengan DKI, misalnya Tangerang gitu kan. Ada beberapa zona rusak, ada beberapa enggak. Itu memang secara regulasi harusnya ditentukan oleh kementerian, tapi karena kita belum dapat infonya gitu kan. Ya sejauh ini kita sementara bisa kita ketahui melalui itu gitu. Ada beberapa di daerah misalnya di Pati gitu kan, ada juga gitu. Tapi yang jelas ketika itu banyak kawasan industri, biasanya sih banyak pengebor, biasanya juga cenderung itu tergolong zona rusak gitu. Oke. Berarti kalau satu cluenya DKI, tapi DKI juga nggak seluruhnya. Nggak seluruhnya. Terus mepet-mepet lah ya, Jabodetabek lah gitu ya. Itu satu. Terus kawasan industri. Berarti kayak misalnya kawasan industri Semarang, ada yang di Brebes, ada yang Karawang gitu-gitu, Cikarang, Jababeka, itu berarti bisa dikategorikan masuk ke dalam zona itu ya. Betul. Biasanya dari kementerian tahu gitu kan ya. Ada kajian teknis juga bahwa di titik tersebut itu sudah berapa perizinan yang sudah masuk gitu kan. Dan ada juga data dulu waktu tahun 2023 kan ada sering itu kan sidak dari kementerian gitu kan terkait dengan sumber-sumber ilegal, itu kan menjadi data juga gitu, sehingga dari tim teknis Badan Geologi memberikan analisa bahwa di situ itu zona rusak gitu. Oke. Terkait zona rusak clear. Selanjutnya terkait dengan zona kritis, Mas. Zona kritis itu sebetulnya sama-sama mengacu kepada data ya. Dan kita tahu setelah kita melakukan pengajuan itu. Sama lagi ya? Iya, sebetulnya kalau dibilang regulasi yang terbaru itu mempermudah, sangat mempermudah. Tapi juga ada keterbatasan di situ. Kayak zona-zona mana yang harus ditentukan itu zona rusak, zona imbuhan dan lain sebagainya. Karena itu belum diatur ya masyarakat kita belum mengerti juga gitu. Tapi terkait dengan debit bisa diberikan, dan itu berdasarkan analisis dari evaluasi teknis juga dari Badan Geologi melalui pengajuan itu. Gitu. Jadi kita tahunya ketika nanti kita sudah pengajuan. Kita pengajuan dari tim teknis Badan Geologi di bawah Kementerian SDM, dia melakukan evaluasi teknis. Ternyata di situ zona rusak, ternyata di situ zona aman. Nah, baru tahu itu kayak gitu. Oke. Terkait dengan kompleksitas pengajuan SIPA, itu kan ibaratnya pengajuannya. Nah, kalau secara alur proses dan dokumen yang diperluin itu apa aja sih, Mas? Kalau berdasarkan peraturan terbaru ya? Berdasarkan terbaru ya. Cukup ringkas, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Di antaranya ada data teknis. Data teknis itu terkait dengan data-data persumuran, termasuk juga kedalaman, lubang sumur dan lain sebagainya. Di situ ada satu form data teknis. Itu juga ada banyak poin yang harus diisi juga. Kemudian ada surat kesanggupan membuat sumur resapan gitu kan. Ini untuk sumur baru ya. Kemudian ada gambar konstruksi. Nah, ini gambar konstruksi yang terkadang juga ada beberapa hal-hal yang ketika nggak kita perhatikan
ketika kita nggak sinkronkan dengan data teknis, Hmm. otomatis ditolak gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi ada data teknis, kemudian surat kesanggupan membuat sumur resapan, kemudian ada gambar konstruksi sumur bor, gitu. Ya paling ada hanya itu. Oke. Tapi begini Mas Abah, terkadang ada beberapa pemohon juga yang mana itu sumur existing gitu. Dia sudah punya sumur. Oke. Nah, ada kegelisahan juga gitu kan. Ini sumur existing masuk kategori yang bisa diurus atau enggak gitu. Karena ada beberapa kriteria sumur enggak bisa diurus, sumur existing. Di yang, peraturan terbaru ada? Iya, ada. Sebelum begini, karena di dalam permen yang terbaru tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa sumur existing atau SIPA expired yang tidak bisa diurus adalah kriteria SIPA yang terbangun sumur yang terbangun atau SIPA yang expired setelah 31 Maret 2003. Enggak ada pasal tentang itu, enggak ada. Oh. Nah, ini terkadang yang masyarakat kita juga salah paham juga gitu kan. Kalau enggak kita jelaskan imbasnya ke para pengurus perizinan juga. Oke. Kalau kita nggak jelaskan ke calon customer kita seperti begini, itu adalah tafsiran dari undang-undang yang 66 tadi, yang tentang cipta kerja. Berarti Itu tafsiran dari itu. balik ke situ ya. Iya. Walaupun secara di Permen 14 nomor 2000 tahun 2024 dari SDM itu tidak dijelaskan, tapi dia tetap mengacu ke peraturan di atasnya. Iya. Oh. Jadi di dalam permen yang terbaru itu hanya narik undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 gitu kan. Nah, penjelasannya seperti ini Mas. Karena pada saat itu aturan sudah ada walaupun ketat gitu kan. Jadi bisa dipastikan seharusnya pada saat itu jarang orang melakukan pengeboran karena untuk menerbitkan SIPA itu, menerbitkan SIP itu susah gitu kan. Sehingga disitulah banyak istilahnya masyarakat kita yang termasuk dari badan usaha juga yang kemudian apa ya istilahnya merasa masuk ke dalam sumur gitu kan. Karena apa? Sekali dia melakukan pengeboran habis dia nggak akan bisa ngurus SIPA selamanya. Itu. Tapi sebenarnya ada beberapa cara. Sebenarnya ada beberapa cara untuk bisa sumur yang existing yang terbangun setelah Maret 2023 ini bisa diurus. Sebenarnya ada beberapa cara. Oke. Ya, biasanya dari tim kami kalau ada customer gitu kan, kita meeting bersama gitu kan. Kemudian kita klarifikasi bagaimana supaya sumur yang sudah terbangun ini bisa diurus. Itu juga kami ada solusi gitu. Oke. Berarti ini ada efeknya ketika kalau izinnya telah diperpanjang itu nggak bisa diurus tadi ya? Ya. Selain kalau misalnya nih izinnya udah expired, tapi dia punya izin, tapi udah expired terus nggak diproses lagi, nggak diperpanjang, itu konsekuensinya apa? Secara regulatif Gil Talks.